فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 119. Qala fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, min fadlillahi azza wa jalla ala ibadih, termasuk dari kurnia Allah azza wa jalla kepada para hambanya, annahu yudha'ifu lahumul hasanat, dia melipat gandakan untuk mereka kebaikan-kebaikan. Muslim berbuat kebaikan, satu kebaikan, nah dilipatkan jadi 10 hingga 100 hingga 700 atau lipatan yang banyak. Walaupun amalannya semula hanyalah sebiji dzarrah. Ini Allah memang sangat baik, sangat menyayangi kaum mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima. Dia memang sangat menyayangi kaum mukminin. Tapi sebaliknya orang kafir, orang munafikun, orang kafir, Allah menghancurkan amalan mereka, menyia-nyiakan amalan mereka karena mereka sendiri beramal untuk berhala mereka. Maka amalannya dihancurkan, disia-siakan, dan dosanya dilipat gandakan, terutamanya yang mengajak kepada kebatilan dan yang berusaha untuk membuat tipu daya dan selalu menyakiti kaum muslimin, orang-orang kafir. Maka dilipat gandakan dosanya dan juga dihancurkan amal mereka. Wa min adli, termasuk dari keadilan Allah, annahu yajzi ala sayyi'ati mithlaha, dia membalas keburukan dengan yang semisal, ya tidak dilipat gandakan. Ini hukum asalnya, kecuali dalil-dalil yang mengecualikan, menunjukkan orang kafir yang dosanya dilipat gandakan dan seterusnya itu. Siapa yang ingat dalilnya ya? Dosa yang dilipat gandakan. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wa nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'in innahum lakadzibun wa la yahmiluna athqalahum athqala ma'a athqalihim. Orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Ya, mereka selalu mengajak agar kita selalu meniru, mencontoh dan mengikor pada orang kafir. Niscaya kami akan memikul dosa-dosa kalian. Maka Allah berfirman, sama sekali mereka tidak akan mau memikul dosa-dosa orang-orang mukmin. Mereka hanyalah dusta saja. Dan pastilah mereka akan memikul dosa mereka dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Jadi dosa mereka dilipat gandakan karena mereka bukan hanya berdosa sendirian tetapi mengajak orang lain. Qala Allahu azza wa jalla, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mendatangkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mitlaha. Barang siapa mendatangkan satu keburukan, maka dia tidak dibalasi kecuali yang semisal dengannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya. Wa qala man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa mendatangkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik dari kebaikan tadi. Balasan pasti lebih baik. Balasan yang baik pasti lebih baik. Wahum min faza'i yauma idzin aminun. Nah, ditambah lagi fasiliti yang lain. Mereka akan aman pada hari itu dari ketakutan. Apakah hari kiamat menakutkan? Oh, jelas menakutkan ya. Anak kecil aja sampai beruban. Nauzubillah. Iya. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Bagaimana kalian akan bertakwa pada hari itu? Takwa di dunia, bukan di hari kiamat baru bertakwa. Pada hari di mana Allah menjadikan anak kecil itu beruban. As-sama'u munfatirun bih. Yaitu langit akan pecah dengan kebesaran Allah. Jelas ini hari yang sangat menakutkan. Para wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya, wanita yang sedang menyusui akan meninggalkan anak-anak yang disusuinya. Engkau melihat orang-orang itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi siksaan Allah itu keras. Iya betul. Orang yang baik akan diberi keamanan dari kengerian pada hari kiamat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar.
Dan orang yang mendatangkan keburukan, maka wajah-wajah mereka akan ditelungkupkan di dalam neraka. Na'udzubillah. Jelas kalau kita terpaksa jatuh, kita akan berusaha pakai kaki dulu ya, bukan kepala dulu. Bukan wajah. Wajah syaraf-syarafnya sangat sensitif. Tapi orang-orang yang mendatangkan keburukan diancam dengan justru wajahnya yang ditelungkupkan dalam neraka. Jelas ini sangat menyakitkan dan mengerikan. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalasi kecuali apa yang kalian amalkan, yaitu sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Wa qala man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa mendatangkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik darinya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa mendatangkan keburukan, maka tidaklah orang-orang yang melakukan keburukan itu dibalasi kecuali apa yang memang mereka amalkan. Wa qala, Allah juga berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Dia itu adalah bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 mayang. Kalau sumbul di makna mayang boleh jadi sanabil, sumbul ini artinya tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkainya ada 100 biji. Masya Allah, berarti apa? Satu biji akan menghasilkan 700 biji. Ini lipatan yang hebat sekali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala untuk orang yang Dia kehendaki. Maka ini kabar gembira, walaupun kita sedih melihat saudara kita tertindas di Palestina atau mungkin di tempat-tempat yang lain, kita hanya mampu membantu sangat sedikit, maka itu tidak disia-siakan oleh Allah. Allah akan melipat gandakan pahala dari bantuan kita yang tak mampu membantu dengan harta, membantu dengan doa-doa, dan membantu dengan apa? Kutukan-kutukan dan cercaan terhadap orang kafir, dan menyemangati muslimin untuk terus mengirimkan doa-doa agar Allah Ta'ala yang Maha Kaya memberikan pundi-pundi pertolongannya kepada mereka dan seterusnya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Zatnya luas, kurnianya juga luas, dan Dia tahu siapa yang layak mendapatkan pemberian sekian, siapa yang layak mendapatkan perlipat gandaan sekian, dan seterusnya. Wa qala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orang yang mau memberikan pinjaman yang baik untuk Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Niscaya Allah akan memberikan kepadanya perlipat gandaan yang banyak. Baik, ini fayudha'ifa, ini fi'il mudhari'nya mansub dengan an mudmaratan ba'da fa. Ini dibahas di dalam Ajurumiyah juz 2 nanti insyaallah. Sebagai apa? Jawaban dari istifham. Bukan fayudha'ifu, tapi fayudha'ifahu. Iya, dia mansub. Ini kabar gembira untuk mukminin agar tidak ragu-ragu memberikan pinjaman yang baik untuk Allah. Tidak seperti Yahudi yang najis. Ketika ayat ini turun, malah mereka mengatakan Allah itu fakir, kami ini kaya. Buktinya apa? Allah cari pinjaman dari kita. Ini dasar najis, Yahudi najis. Tak layak yang seperti itu malah dimuliakan. Tidak seperti yang beberapa hari yang lalu malah diundang ke Indonesia untuk bicara di university terbesar di Indonesia. Padahal Yahudinya adalah najis, mendukung pembantaian dan sebagainya. Yang mengundang justru adalah apa? Yang dikatakan sebagai Nahdlatul Ulama itu. Nah, sufi-sufi, memang sufi cinta Yahudi, naudzubillah. Nah, setelah pulang baru minta maaf, katanya, oh kami tak tahu si Yahudi ini mendukung pembantaian. Yahudi lah, masa mau dirinci lagi? Katanya kami cuma ingin, kami memilih beliau datang karena beliau ini pakar di dalam ilmu pengetahuan. Takkan hanya orang Yahudi yang punya kepakaran, tak adakah dari mungkin entah mana lah, mungkin British kah, atau Jerman kah, atau Jepun kah, atau mana? Tak adakah di dunia ini kecuali Yahudi? Cuma memang mereka itu hatinya memang hati busuk. Orang-orang Nahdlatul Ulama itu memang busuk. Makanya dulu Gus Dur, pemimpin terbesar mereka yang sudah mati itu, bekas presiden Indonesia, malah dia yang mendapatkan Nobel perdamaian dari Yahudi. Karena justru memang dia yang menggerakkan tentara untuk menyakiti muslimin dan melindungi orang-orang Nasara. Yaitulah orang-orang
Orang-orang Sufiyah memang macam itu, Sufiyah yang ekstrim, malah mendukung. Muhammadiyah lebih mending, lebih jauh lebih ringan. Salafiyah Muhammadiyah. Ya bukan, mereka akla nih. Lebih dekat kepada apa? Pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Muhammad Rashid Ridho, Mu'tazili. Tapi lebih ringan daripada yang Sufi NU itu, Sufinya sangat parah. Oh, terus. Berapa kali itu tokoh kiai-kiai di Indonesia ketika sedang duduk-duduk simbang-simbang, bicara-bicara, ngobrol dengan orang Nasoro, ketika ada muslimah lewat, langsung tuduhnya ditarik. Ini gila, memang sangat gila. Makanya banyak orang mengatakan mereka itu hap-hap itu apa? Semangka apa? Tembikai. Luarnya hijau, dalamnya merah. Ya, luarnya nampak islami, tapi dalamnya ya ma'ruf. Namanya Sufi yang ekstrim, malah cinta orang kafir. Buktinya seperti itu selalu. Yang marah silakan marah. Memang mereka seperti itu, bertahun-tahun macam itu. Memang. Berapa juta? 200 juta. Mungkin. Cuma apa gusa Israel kalau tidak dididik baik-baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan Bani Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan adalah 10 kali lipatnya, ila sab'imi'ati dhif, hingga 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, aku yang membalasi dia dengan puasanya tadi. Al hadis rawahu Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.